Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memtes adapter charger terbaru dari brand Vivan, namanya Vivan Ganki 65, dibuat dengan ukuran yang sangat kecil sehingga membuat kita ragu-ragu dengan performanya mengingat ukurannya yang gak ngotak. Lihat ini dibandingkan dengan adapter charger lainnya yang sama-sama memiliki teknologi GaN Mini 65 watt. Bisa dilihat ini di spesifikasinya. Nah, kemarin Vivan ini saya beli dengan harga sekitar 234.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi, mulai dari ponsel hingga laptop. Seperti apa performa adapter charger Vivan ukuran mini ini? Simak videonya. Unboxing GaN charger Vivan Ganki 65. Seperti ini dia fisik dari boxnya. Kita cek dahulu dari sisi segel, masih tersegel plastik dengan rapi, belum terbuka sama sekali. Saya buka sekarang. Ini yang kita dapat di dalam paket pembelian GaN charger Vivan Ganki 65 yang dikemas dengan box seperti ini. Kemudian kita akan dapat ini kartu garansi. Nah, seperti ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian di dalam boxnya ada mika seperti ini sebagai tempat adapter charger sehingga sangat aman. Dia dibungkus sama mika yang sekuat ini. Kemudian ini fisik dari adapter charger Vivan Ganki 65. Dari sisi fisik adapter charger yang saya beli ini warnanya silver atau grey lah ya, kombinasi sama hitam seperti ini. Kemudian ada tulisannya Vivan 65 watt GaN. Coba kita lihat sebelah sini kosong, kita lihat sebelah sini kosong, kita lihat sebelah sini ada spesifikasi dari adapter chargernya model Ganki 65. Nah, kemudian outputnya maksimal hingga bisa 65 watt. Nah, support PPS 5 sampai 20 volt ini ya, 3 ampere. Nah, seperti ini PPS-nya dia maksimal di 15 sampai 63 watt, single port ya. Kemudian kita cek dari sisi sini ya, ada USB-C 1 warna biru muda single port. Kemudian coba kita lihat sebelah sini kosong. Nah ya, jadi seperti ini desain fisik dari Vivan 65 watt. Dilihat dari sisi build quality, finishing produk maupun kualitas sablonan. Tulisannya Vivan sablonannya cukup rapi. Tulisannya 65 watt GaN juga sangat rapi, terlihat jelas. Kemudian coba kita cek dari sisi tulisan USB-C-nya juga rapi. Terlihat ya. Kemudian coba kita cek dari sisi spesifikasi maupun sertifikat keamanan, kecil ya, tapi rapi. Maupun sertifikat keamanannya CE ataupun ini ya, rapi. Kemudian kita cek dari sisi finishing produk casing satu dengan yang lainnya. Ini saya dekatkan. Terlihat jelas rapi antara casing satu ini dengan ini. Rapi ya. Coba saya putar. Rapi. Coba saya putar lagi. Rapi. Coba saya putar, rapi. Coba kita cek dari sisi colokannya. Nah, juga rapi. Finishing ini juga rapi. Coba kita cek dari sisi USB-C-nya ini. Nah, coba mungkin seperti ini. Rapi. Jadi dari sisi build quality ataupun finishing produk sangat bagus. Perbandingan dari sisi digetok-getok, coba ini saya bandingkan antara Vivan 65 watt ya, kemudian dengan adapter charger polosan. Nah, seperti ini, support quick charging atau Qualcomm quick charging 3.0, kemudian dengan adapter charger QuickTech 65 watt. Nah, sekarang coba kita bandingkan dahulu dengan misalnya ini yang adapter charger polosan, dia seperti ini. Nah, coba saya ketok-ketok, silakan didengarkan mungkin dari sisi tulisannya sini. Silakan didengarkan 1 2 3. Nah, tang 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 gitu. Coba kita lihat dari sisi sebelah sini, lihat ini. Semacam kayak ada prek 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 gitu. Nah, ya. Nah, ini suara dari sebuah adapter charger polosan. Sekarang coba kita dengarkan dari adapter charger QuickTech. Saya ketok-ketok sebelah sini. Ini agak tek tek tek. Nah ya, kalau ini ketika tang 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 gitu. Coba sebelah sini mungkin. Nah, ini agak trek 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 gitu. Lihat di sebelah sekali lagi. Nah, kalau sebelah sini beda suara. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Vivan. Saya ketok-ketok sebelah tulisannya ini. Lihat ini. Nah, ini sakit sendiri tangan saya. Ini tek 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 gitu. Coba mungkin dari sisi sebelah sini. Silakan didengarkan. Jos tek tek
tek. Jadi perbandingan kualitas suaranya ini tang tang tang, ini agak tung tung tung, ini tek tek tek. Nah, kira-kira seperti itu. Saya mensimulasikan suaranya. Vivan tetap menghasilkan suara yang sangat solid ketika digetok-getok. Tes tempel magnet. Nah, ini saya ada TWS dari merek Nokia yang ada magnetnya ya, sebelah sini. Nah, ini saya bandingkan dengan adapter charger polosan versus adapter charger QuickTech 65W plus Vivan 65W. Pertama, dari sisi adapter charger polosan dahulu, lihat ini. Nah, saya tempelkan, silakan dilihat. Nempel. Terlihat ya, nempel. Jadi efek dari sebuah colokan yang nempel magnet seperti ini, biasanya dia itu ketika jarang dipakai akan berkarat, atau usia pakai jangka panjang kadang berkarat. Sehingga kalau keluar karatnya, dia akan muncrat listriknya. Ini sepertinya sudah mulai berkarat, terlihat ya. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita bandingkan misalnya dengan QuickTech. Nah, saya taruh di sini TWS-nya QuickTech, tidak nempel. Terlihat ya, tidak nempel. Coba saya balik seperti ini. Tidak nempel. Jadi dia berkualitas, tidak nempel magnet, tidak mudah berkarat colokannya. Sekarang coba dari sisi Vivan. Nah, lihat ini, saya tempelkan. Tidak nempel magnet. Nah, jadi kualitas dari Vivan ya sama seperti adapter charger QuickTech ataupun lainnya yang berkualitas. Biasanya adapter charger bahan ponsel juga tidak nempel magnet. Jadi sangat berkualitas untuk colokan dari adapter charger Vivan ini tidak nempel magnet. Dari sisi desain fisik perbandingan besar, ini saya ada QuickTech 65W, Anker 40W sama Vivan Genki 65. Terlihat Vivan memiliki desain paling kecil, tapi dayanya setara dengan QuickTech 65W. Nah, seperti ini. Nah, kalau pengen tahu ini, misalnya Anker ini, lihat 45W. Nah ya, lihat desainnya. Coba saya sandingkan. 65W versus 45W lebih kecil Vivan. Dari sisi sebelah sini, coba kita lihat dari sisi mungkin sebelah sini. Sama, terlihat? Nah, ya. Coba dari sisi begini mungkin, nah, terus seperti ini. Jadi Vivan bisa memangkas sebuah desain adapter charger yang ukurannya 45W dengan desain yang agak besar, dirubah ke daya 60W, desain lebih kecil. Coba kita bandingkan dengan misalnya ini QuickTech 65W. Terlihat 65W ya. Seperti ini dia perbandingannya. Ini sebuah inovasi desain yang sangat mengagumkan Vivan. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi seperti ini. Nah, kalau Vivan lebih ke model kotak ya. Nah, kalau QuickTech slim, tapi dia lebih seperti ini. Jadi dari sisi desain Vivan sangat kecil dan sangat mungil. Perbandingan dari sisi berat dengan adapter charger QuickTech 65W versus Anker ini 45W ya, Anker digital display atau smart display seperti ini. Ini yang model terbaru. Kemudian kita bandingkan dengan Vivan Genki 65W. Nah, mungkin dari sisi Vivan dahulu. Nah, lihat ini, dia memiliki berat 93 gram, 65W. Kita catat 93. Kemudian coba kita bandingkan dengan Anker. Nah, ini 45W, 84. Desainnya lebih besar sedikit Anker, tapi lebih berat Vivan. Dayanya lebih besar Vivan. Nah, ya, ini dibanding dengan 45W. Coba kita bandingkan dengan ini QuickTech. Ini lihat 109 gram, sama 65, cuman desainnya lebih besar. Kalau Vivan tadi di 93W. Jadi sangat rasional terkait dengan desain dan berat di Vivan 65W ini ketika dibandingkan dengan QuickTech maupun Anker. Tes kualitas lepas colok untuk adapter charger Vivan Genki 65W ini. Ini saya ada OTG seperti ini ya. USB-C to A. Nah, coba saya hubungkan seperti ini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Coba kita cek dari sisi USB-C-nya dahulu. Ini seperti apa rasanya ketika saya lepas colok. Lihat ini, saya hubungkan. Enak, ringan. Lihat ini. Nah, kemudian coba saya uglik-uglik dari sisi USB-C-nya ini. Aman. Kadang saya pernah melakukan tes adapter charger harga murah ya. Ketika diuglik-uglik mungkin modulnya kurang rapat. Tapi ini aman, lihat ini. Aman. Nah, sekarang coba saya hubungkan ke stop kontak. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, saya colokin langsung notok. Apakah langsung bisa nyala? Silakan dilihat ini. Nah, langsung nyala.
Artinya enak, kualitas colokan bagian ke listriknya ini langsung nyala. Kadang ada ya yang harus dimaju mundurkan dahulu. Nah, itu kualitas adapter charger yang kurang bagus. Coba dari sisi sini sudah. Sekarang saya cabut, nah seperti ini, langsung saya colokin seperti ini. Silahkan lihat, langsung nyala. Jadi lepas colok itu enak, dia langsung terhubung tanpa harus diulik-ulik maju mundur dahulu. Jadi sekali lagi enak. Jadi dari sisi kualitas lepas colok Vivan sangat bagus. Berbicara masalah keawetan brand Vivan atau bahasa MPG-nya durability. Saya sudah menggunakan brand Vivan lama ya, sejak anggap 2022. Lihat ini saya data. Contoh pada power bank. Usia pakainya ini 2022 ke 2026, anggap usia pakainya sudah sekitar 3-4 tahun. Nah, power bank itu lebih rawan rusak daripada adapter charger. Apalagi menggunakan sel polimer, disimpan saja akan kembung ketika power banknya dari brand ecek-ecek. Tapi tidak, Vivan ini sangat awet. Dan saya buktikan ini, lihat. Nah, real ya. Nah, saya buktikan tidak hanya ngomong saja, tapi saya chargingkan ke ponsel Samsung Galaxy Fast Charging 15 Watt. Jadi saya itu melakukan pengetesan, tidak hanya omong saja, sangat jelas dan sangat terang, lebih terang daripada cahaya. Lihat, ini saya menggunakan kabel charger bawaan power bank. Usia pakainya ya sama, sekitar 3-4 tahun. Saya hubungkan sekarang, saya menggunakan USB Dr. Cozy. Sekali lagi, biar lebih jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Start dari baterai 23%. Nah, kita lihat fast chargingnya aktif. Nah, masih kurang dari sisi power bank. Fast chargingnya aktif, lihat dia ada indikator merah nyala seperti ini. Ini fast charging indikator. Masih kurang lagi, kita cek dari sisi USB Dr. Cozy FCP yang aktif. Ini kepanjangannya fast charging protocol dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Dari teori ponselnya 15 watt, cuma ada spasi 1,5 watt dari teori yang ada. Ingat, power bank usia pakai 3-4 tahun, performanya masih semaksimal ini. Tes protokol isi cepat adapter charger Vivan Genki 65 watt ini dengan menggunakan 3 USB Dr. ini. Ada USB Dr. Finersi FNP58, USB Dr. Cozy X1 dan Power Z seperti ini. Biar lebih jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya, saya hubungkan pertama dengan menggunakan USB Dr. Finersi dahulu. Lihat ini, sudah saya hubungkan ke USB Dr. Finersi. Saya menggunakan kabel charger Anker Zolo 240 watt. Saya hubungkan auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat prosesnya sudah selesai. Saya dekatkan biar terlihat jelas. Nah, lihat menggunakan adapter charger Vivan 65 watt GaN. Kita cek PD-nya langsung PD 3.0 65 watt. Kemudian untuk protokol saya dapat yang lain, AFC Adaptive Fast Charging Samsung support, Fast Charging Protocol Huawei support. Sayangnya di sini Supercharger Protocol tidak support. Kemudian Quick Charging 2.0 dan 3.0 support. Ini bagus. Quick Charging 4.0 Plus dan 4.0 dia support, selebihnya centang merah. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Lihat ini ya, dengan menggunakan adapter charger Vivan 65 watt. Sekarang saya masuk ke saya masuk ke protokol ini, kemudian mulai masuk, saya buat auto mode. Nah, kita tunggu. Nah, sudah loading. Nah, lihat ini hasilnya. Nah, sangat cepat kalau lewat USB Dr. Cozy ini. Sudah selesai. Kita cek ini, dia PD-nya support 20 volt 3,3 ampere sama dengan 65 watt. PPS-nya support 63 watt. Terlihat jelas. Kemudian voltasenya support 5 volt sampai 20 volt. PPS-nya support 5 volt sampai 21 volt 3 ampere. Ini sama dengan 63 watt. Kemudian QC 2.0 support 5 volt sampai 20 volt. Kemudian QC 3.0 support 20 volt, 18. Ada tulisannya PD 3.0. Jadi ini ketika saya tes dengan USB Dr. Cozy. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan Power Z. Nah, ini saya mulai masuk ke sini ya. Nah, ini saya buat auto detect. Tetap dengan menggunakan kabel dari brand Anker versus Vivan 65 watt. Nah, lihat ini masih loading. Kita tunggu sebentar sampai proses auto detect-nya selesai. Nah, lihat proses sudah selesai. Nah, kita cek dari sisi yang lain. Nah, ini coba saya masuk ke ini sebentar, saya kurang ini. Saya melihat navigasinya. Saya lihat dari sisi PD 3.0 nya dia supportnya ini. Support 65 watt ya. Kemudian PPS nya sama 5 volt 21 ampere.
5 volt sampai 21 volt 3 ampere. Nah ini kemudian coba kita cek dari sisi AFC nya, ini Samsung dia support 5 volt dan 9 volt. Nah ya beda ketika dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi tadi ya, beda alat, mungkin beda hasil, kira-kira seperti ini. Fast charging protocol. Nah ini coba mungkin kita lihat ini. Nah ini hasil dari fast charging protocol ini, kalau saya punyanya Huawei ya, support hingga 24 watt. Nah ini strukturnya. Kemudian kita lihat dari sisi ini yang lain QC. Nah ini QC nya QC 2.0 dan 3.0, support 5 volt sampai 20 volt. Nah ya seperti ini. Kemudian coba yang lainnya selesai dan support Apple atau DCP. Jadi ini hasil tes dengan menggunakan PowerZ. Tes PD trigger adapter charger Vivan Genki 65 watt. Nah kalau pengen tahu PD trigger dari sisi USB Dr. Vinirsi itu apa? PD trigger dia melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Nah saya masuk ke PD trigger. Nah kita tunggu, masih loading ya sistemnya. Kita tunggu sebentar. Nah lihat dia sudah jalan. Langsung PD triggernya 65 watt. Sebentar saya pegang pelan-pelan takut mati. Ini dia struktur voltasenya, support 5 volt paling rendah sampai 21 volt paling tinggi. Kemudian ampernya paling rendah support 3 ampere, paling tinggi 3,25 ampere. Jadi kalau saya ringkas PD trigger itu ya, cek masalah voltase paling rendah berapa, paling tinggi berapa, dan ampernya paling rendah berapa, paling tinggi berapa, kira-kira seperti itu. Dan ini hasilnya. Tes Ripple adapter charger Vivan 65 watt. Coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Samsung 25 watt ke beban ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Samsung Super Fast Charging 25 watt. Mungkin ada yang belum paham apa itu Ripple. Ripple itu saya simulasikan seperti ini. Ini adalah arus listrik AC. Kemudian dikonversi oleh adapter charger berubah menjadi DC. Dari DC ini akan dimasukkan ke dalam adapter charger, kan gitu begini. Nah Ripple itu sebagian ada arus listrik AC yang lolos dari konversi ikut masuk ke dalam ponsel. Efeknya ketika arus AC ada yang ikut masuk ke dalam ponsel, bisa stres ponselnya. Akibatnya mungkin bisa juga error dari sisi sistem fast chargingnya, atau bisa merusak ponsel baterainya dalam jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau mengkoreksi, mau menambahi tentang Ripple, silahkan berkomentar. Ibarat logika lain, Ripple itu adalah debu yang harus disaring dengan masker. Semakin besar nilai debu yang masuk ke dalam pernafasan kita, artinya kan maskernya jelek. Nah sama seperti adapter ini. Nah kira-kira seperti itu. Sekarang coba saya hubungkan dari sisi Vivan dahulu. Saya hubungkan sekarang, kita tunggu Super Fast Charging aktif. Start dari baterai lumayan, 27%, agak banyak. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, langsung PPS-nya aktif. Dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai di daya maksimal, kemudian kita cek Ripple-nya. Nah lihat ini, dia sudah mencapai pada daya maksimal 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 69 mV. Saya catat ya, sekitar di area 60-an atau 69. Sekarang saya ganti dengan menggunakan adapter charger Samsung 25 watt. Nah ini kan tahu pembandingnya dengan adapter charger bawaan ponsel kan gitu. Nah ini saya menggunakan kabel dari brand Anker. Saya hubungkan sekarang ke ponsel Samsung. Super Fast Charging aktif, start dari baterai 28%. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Sementara protokol isi cepat yang aktif PD 3.0, dayanya masih rendah atau masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai negosiasi daya selesai atau dayanya maksimal, baru kita cek Ripple-nya. Nah lihat nih, dia sudah jalan di daya 20 watt ke atas. Nah sudah maksimal di 22 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 67 mV. Nah kalau tadi Vivan 69 cuma selisih 2 mV, cuma selisih sacrit, lebih bagus adapter charger bawaan Samsung 25 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support daya standar charging 7,5 watt. Belum support fast charging ya. Nah karena ini lewat jalur micro USB, karena harap maklum ponsel jadul,
Jadi saya menggunakan alat converter seperti ini. Dari USB-C, ini lihat ini, saya rubah ke micro USB. Nah, ini saya menggunakan kabel dari brand AUK. Apakah bisa? Nah, kita coba saja. Dari USB-C ke micro USB. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Bisa tercharging dengan baik. Start dari baterai 71%. Biarkan posenya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. DC yang aktif dengan seluruh daya 5,2 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,7 watt. Nah, cukup bagus sekali ya, cukup maksimal. Nah, sekarang coba kita cek dari sisi ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 100 mV dengan daya sudah mencapai titik maksimal tadi ini 7,9 watt. Nah, ini ingat ya, saya tesnya lewat dari jalur ini adapter charger, jadi belum mengalami resistensi. Kalau lewat sini mungkin dayanya lebih rendah, tapi secara keseluruhan menurut saya berfungsi dengan baik. Dayanya maksimal di 7,5 sesuai dengan daya maksimal dari ponselnya. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat kabel ini dari brand Acer C2 Lightning. Ada digital display-nya. Saya hubungkan sekarang. Lihat, terisi. Start dari baterai 6%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display-nya Acer. Lihat ini dayanya sudah 8,6 watt. Nah, PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif. Dayanya sudah di 10 watt. Nah ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi ini. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,2 volt kali 1,2 ampere sama dengan 11, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 116 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Karena biasanya kalau lewat port USB-C secara langsung Samsung tidak bisa support fast chargingnya. Jadi saya menggunakan converter dari USB-C to USB-A. Dari USB-A saya rubah ke USB-C seperti ini. Diputar-putar seperti itu, atau anggap dimanipulasi lah datanya, kira-kira seperti itu. Sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsung adaptive fast charging 15 watt. Start dari baterai 22%. Coba kita cek dari sisi statusnya. Kita tunggu sebentar. Susah. Coba saya nyalakan lagi. Tidak bisa ya. Saya cek seperti ini saja. Fast charging aktif. Terlihat dengan adapter charger Vivant. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi FCP yang aktif atau fast charging protocol dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Dari teori 15 watt, sangat maksimal sekali outputnya, cuma ada selisih sekitar 1,5 watt. Saya masuk ke menu ripple. Sebentar, saya matikan ponselnya. Nah, lihat ini nilai ripple-nya, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 180 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Sebelumnya ini saya melakukan pengetesan notifikasi quick charging saja ya, karena secara seluruh daya ini sudah tidak valid karena sudah usia pakai lama, sehingga seluruh dayanya sudah turun performa. Mungkin dari sisi modul sistem fast chargingnya atau bagaimana. Saya hubungkan sekarang. Ingat, saya cek dari sisi notifikasi fast charging saja. Start dari baterai 20%. Ini ponsel usia pakai sudah 3 tahun lebih. Lihat quick charging aktif. Nah ya, jadi aktif quick chargingnya. Nah, biarkan ponselnya standby. Kalau pengen tahu, ini saya tunjukkan kerusakan dari seluruh dayanya. Quick charging 3.0 aktif dengan seluruh daya 6,6 volt kali 0,6 ampere sama dengan 4,2 watt. Nah ya, tidak valid dari sisi seluruh daya, tapi dari sisi notifikasi quick chargingnya aktif. Andaikan ponselnya masih normal, quick chargingnya aktif, pasti dayanya naik. Kira-kira seperti itu. Karena usia pakainya ini sudah sekitar 3-4 tahun ponselnya. Jadi harap maklum ya. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 101 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 28%. Yang aktif tulisannya fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 5 volt. Nah, lihat dia berubah, ada negosiasi daya
5 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,8 watt. Kalau fast chargingnya Oppo, anggap fast charging 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 107 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Nah, di sini sudah saya hubungkan, start dari baterai 29%. Tapi cuma petir satu seperti ini. Coba kita cek dari sisi ini, tulisan sebentar. Charging saja ya. Ya, adanya data seperti itu. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 5 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,7 watt. Nah, kalau dari sisi daya ya standar charging lah ini ya, standar charging 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 104 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Nah, kali ini akan saya coba kombinasi dengan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu, masih loading ya. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy sebentar. Layarnya saya matikan dahulu biar stabil dayanya. PD 3.0 yang aktif, tapi dayanya masih dalam kategori fast charging. Lihat, 4,8 volt, maksud saya standar charging ya, 1 kali 1,8 ampere sama dengan 9,1 watt. Nah, menggunakan kabel sakti ini sudah menggunakan metode dengan cara dipaksa untuk meningkatkan daya, tapi hasilnya masih seperti ini. Ya sudah, datanya adanya seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 100 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel C2C. Oh, aneh, cuma charging saja. Nah ya, mungkin minta diulang ya. Coba saya ulang atau saya putar. Ini kan posisinya seperti ini. Nah, coba saya rubah menjadi seperti ini ya. Saya putar, saya hubungkan lagi. Nah, super fast charging aktif. Jadi boleh diputar ya kabelnya, tapi jangan dijiliat karena bukan Oreo. Langsung PPS yang aktif. Di sini tadi super fast charging 20 watt aktif. Masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat dia sudah mencapai titik daya 21 watt maksimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 69 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Nah, fast charging saja malah. Nah, padahal ketika menggunakan kabel PD 5 ampere standar, dia super fast charging. Mungkin minta diputar. Nah, coba ini ya. Saya putar seperti ini mungkin bisa membuahkan hasil. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Nah, super fast charging aktif. Jadi kadang seperti itu solusinya. Boleh diputar tapi jangan dicilat karena bukan Oreo. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini dayanya sudah di atas 15 watt, jadi sudah rasional, super fast charging aktif. Nah, sementara ini dahulu kita cek dari sisi Ripple, menghasilkan nilai VPP 56 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya mencapai maksimal di 21 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan kabel C2C atau PD. Start dari baterai 17%. Kita lihat tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif. Nah, kalau biasanya yang aktif PPS itu kabar gembira, dayanya di atas 18 watt biasanya seperti itu. Nah, lihat sudah jalan di 20 watt. Nah, ini kalau disamakan ya, kombinasi seperti ini setara dengan menggunakan kombinasi adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Cuman bedanya tidak ada desimalnya, secara daya sama saja, sama plug. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 68 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel sakti ya ini. Start dari baterai 18%. Tidak ada desimalnya.
biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif. Tadi kalau tidak salah dia PPS, tapi berubah menjadi PD 3.0 dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,9 watt. Kalau seperti ini ya saya anggap jalan di fast chargingnya Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 116 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C atau PD. Start dari baterai ini habis total 1%. Indikator yang muncul cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seteru daya 5 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,9 watt. Nah ini setara dengan ya standar chargingnya Realme di bawah 10 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 122 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Kita tunggu sebentar, langsung direct charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seteru daya 9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Kalau disetarakan ya setara ini dengan menggunakan kabel charger plus adapter bawaan ponsel, stabilnya juga seperti ini. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 68 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan kabel C2C atau PD. Nah ini sudah saya hubungkan. Kita cek Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya, sangat bagus. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seteru daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25 watt. Kalau disamakan ya sama dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel, sama plug baik dari sisi desimal maupun seteru dayanya. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti, langsung Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seteru daya 8,4 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24 watt. Ini setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan kabel C2C atau PD. Start dari baterai 10%. Biarkan ponselnya standby, tidak ada desimalnya ya tadi. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seteru daya 8,4 volt kali 2,3 ampere sama dengan 19,6 watt. Ingat dayanya di atas 18 watt. Jadi ini setara dengan anggap superchargernya Infinix 33 watt atau anggap fast charging 33 watt. Dayanya juga kurang lebih stabilnya segini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel sakti. Start dari baterai 8%. Tidak ada desimalnya ya. Sambil kita analisis dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya, lihat masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Lihat ini, dia sudah jalan di daya 23 watt dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25 watt. Ini kalau disetarakan ya setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel sama plug, cuman bedanya tidak ada desimalnya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 88 mV. Coba kembali lagi ke sini mencapai maksimal hingga 34-35 watt. Cukup bagus. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Nah ini lihat tadi secara tulisan fast charging ya. Start dari baterai 25%. Nah lihat ini fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,6 watt. Sudah rasional ya fast chargingnya yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple,
Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 134 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 Watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat animasinya, SuperVOOC langsung aktif 45 Watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,5 volt kali 3,9 ampere sama dengan 37, sekian watt maksimalnya. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, tidak usah kaget nilai Ripple-nya tinggi karena dayanya juga tinggi, menghasilkan nilai VPP 204 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel Anker 240 Watt. Nah, Super Fast Charging yang aktif, start dari baterai tadi 2%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PPS yang aktif dengan struk daya 8,5 volt kali 2,9 ampere sama dengan 24 watt. Tadi maksimal di 26 watt, stabil di 24-25 ya. Sudah rasional, Super Fast Charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand On Prime 140 Watt kategori kabel sakti ini ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini langsung Super Fast Charging 2.0 aktif. Nah ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi, lihat dia mengalami restart. Nah, kita tunggu. Super Fast Charging 2.0 aktif ya, biarkan ponselnya standby. Coba apakah dia mengalami restart lagi atau restart. Terjadi ketidakcocokan protokol. Saya coba sekali lagi. Nah, saya matikan. Nah, kita tunggu. Tidak kuat, tidak cocok atau drop ya ke Samsung Super Fast Charging. Sekali lagi, kalau sekali lagi dia restart, artinya ya sudah drop, bisa saya katakan seperti itu. Tidak kuat nanti daripada ponselnya bermasalah ya. Jadi tidak cocok ketika dengan menggunakan kabel sakti ke Samsung 45 Watt. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang support PD 45 Watt. Nah, saya hubungkan dengan menggunakan kabel charger Anker atau PD ya, 240 Watt kombinasi Vivan 65 Watt. Tercharging dengan baik. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 15 volt kali 1,5 ampere. Tadi mencapai maksimal di 30 watt. Terlihat? Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 144 mV. Ini menurut saya nilai Ripple-nya standar mengingat dia jalan di voltase 15 volt. Nah, lihat ini. Jadi 15 volt, Ripple-nya di angka sekitar 144 mV masih normal. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 Watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat ini start dari baterai 6%, indikatornya quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek. Nah, lihat dia mengalami restart, mungkin masih penyesuaian daya ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi sementara yang aktif PD 3.0 dengan struk daya 5 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,6 watt. Lumayan rendah ya dayanya. Mungkin minta diputar. Nah, coba ini mungkin sudah ya negosiasinya. Saya putar seperti ini kabelnya. Nah, lihat mungkin saja bisa berubah kemampuan dayanya. Nah, tetap ya dari sisi notifikasi biarkan ponselnya standby. Nah, dia mengalami restart seperti ini, biarkan dia standby. Tetap ya PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 5 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,4 watt. Ya, adanya daya seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 170 mV. Lumayan tinggi nilai Ripple-nya, tapi dayanya lumayan rendah. Ya, adanya data seperti ini. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 Watt. Ini yang seru, adapter chargernya 60 Watt ukuran sangat mini. Diversuskan dengan Turbo Charging 67 Watt, saya hisap atau saya paksa dengan kabel sakti. Saya hubungkan sekarang kabel saktinya On Prime ya. Langsung Turbo Charging 60 Watt aktif, ada desimalnya. Kita perhatikan drop atau tidak adapter chargernya. Nah,
sudah jalan di 15,9 watt, sudah jalan di 19 watt. Kita lihat ini, saya menggunakan Vivan sekali lagi, terlihat. Nah, sudah jalan di 28 watt. Kita lihat ini. Nah, ini yang hal yang sangat menegangkan. Nah, ya, sudah jalan di 36 watt. Nah, lihat sekali lagi, drop, tidak kuat. Nah, ya harap maklum, adapter charger ukuran mini. Jadi dia tidak kuat, ditarik ke daya mungkin di atas 33 watt tidak kuat. Coba sekali lagi, kalau drop lagi tidak saya teruskan. Nah, sudah jalan di 19 watt, 21 watt, 23 watt, 25 watt, 27 watt. Nah, kita lihat ini 29 watt, 32 watt, 34 watt, lihat 34 watt, 36 watt, drop, tidak kuat ya, tidak saya teruskan. Nanti malah takut ada masalah di adapter chargernya ataupun ponselnya. Jadi dibawa ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 60 watt gagal atau drop. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang, mode ponsel hidup sudah terhubung dengan baik ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi ini, lihat sementara masih flash charging aktif. Terlihat ya tadi. Kita cek dari sisi USB Data Cosi, berubah atau negosiasi daya. Tadi PD 3.0, sekarang PPS. Nah, lihat dayanya di atas 18 watt. Cukup bagus dayanya, cuman naik turun seperti ini. Atau bisa saya katakan kurang stabil. Bukan adapter chargernya yang jelek menurut saya. Memang karakter dari Vivo Flash Charging ini ketika menggunakan adapter charger merek dia ketiga ya seperti ini dia dayanya. Dengan seluruh daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan maksimal D tadi 32 watt. Terlihat ya. Nah, seperti ini dia karakternya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 53 mV, status flash chargingnya aktif, bisa terlihat ini. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Nah, coba ini saya bawa ke Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang dengan saya hisap dengan kabel sakti. Kita lihat. Sekarang diversuskan Vivo Flash Charging 80 watt versus adapter charger Vivan 65 watt. Pertama saya buat mode ponsel mati dahulu, nanti karena saya untuk melihat ada desimalnya atau tidak. Flash charging aktif, terlihat jelas. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cosi, DC yang aktif sementara seperti ini. Ini masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Nah, lihat dia sudah jalan di 29 watt, 31 watt, 34 watt. Kita lihat ya, dia drop atau tidak. Jalan di 33 watt maksimalnya. Nah, kalau seperti ini karena dia jalan di 33 watt, dianggap 34 watt, tidak drop, aman. Ke Vivo Flash Charging 80 watt. Sekali lagi lihat, saya tahan ini 35 watt, aman ya. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Nah, kalau ke Vivo Flash Charging adapter chargernya bisa bernegosiasi. Nah, sekarang coba saya buat mode ponsel hidup untuk melihat ada desimalnya atau tidak. Saya nyalakan dahulu ponselnya. Lihat ponselnya sudah hidup, start dari baterai 12%. Kita lihat ini ada desimalnya ya. Nah, tadi ada desimalnya. Jadi bisa digunakan untuk ke ponsel Vivo Flash Charging 80 watt, status ada desimalnya, maksimal daya sekitar di 30-an watt lah ya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang dengan kabel PD, statusnya fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cosi, PPS yang aktif. Lumayan bagus, dayanya di atas 18 watt. Lihat, walaupun selisihnya 18,5 watt ya. Ya, adanya data seperti ini. Kalau bisa saya katakan ya sedikit ada rasa supercharger Infinix 33 watt, cuman tidak ada desimalnya. Lihat, secara teori seluruh daya ya di atas 18 watt saya katakan rasa supercharger Infinix 33 watt. Dengan seluruh daya 8,1 volt kali 2,2 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Lihat ini nilai Ripple-nya sangat rendah, cuma 32 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Nah, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Coba adapter chargernya 65 watt versus ponsel 100 watt yang jalan fast charging.
biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,1 volt kali 2,7 ampere sama dengan 22-24 watt. Nah, stabil di sini. Nah, ya stabil di sini. Oh, masih naik di 27 watt. Sementara seperti ini, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 32 mV. Coba kembali lagi ke sini, mencapai maksimal hingga 32 watt. Cukup bagus. Ini kalau disetarakan, ya setara dengan power chargingnya itel 45 watt. Nah, lihat ini. Oh, tidak kuat. Ya, karena dia narik terus ke daya di atas 33 watt. Sama seperti Xiaomi Turbo Charging 60 watt tadi. Tidak kuat. Jadi mampunya adapter charger ini berada di area sekitar anggap 33 watt lah ya maksimal. Coba ini sekali lagi ya. Sudah jalan di 24 watt, 27 watt. Silahkan diperhatikan. Kita bisa melihat kekuatan dari adapter charger mini. Ya, sesuai dengan ukuran lah ya. Resiko dari adapter charger mini ya seperti ini. Kalau menurut saya seperti itu. Berdasarkan data yang ada di sini. Lihat, narik di 35 watt. Sekali lagi. 35 watt narik lagi, tidak kuat. Nah, jadi tidak mampu ketika dikombinasikan dengan kabel sakti versus ponsel Infinix all-round fast charging 100 watt, hasilnya drop. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan kabel PD, start dari baterai 7%. Cuma ada indikator quick charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 2,9 ampere. Sudah jalan di 23 watt. Kalau disetarakan ya, ini setara dengan Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, stabilnya kurang lebih juga segini. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Nah, coba ini versus Xiaomi hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan kabel sakti. 120 watt aktif, ada desimalnya. Drop atau tidak, kita lihat. Ini drop sekali, tidak saya teruskan. Nah, lihat sudah jalan di 35 watt, 39 watt, 48 watt, 53 watt, 57 watt, 62 watt, 67 watt. Drop ya. Tidak saya teruskan ya. Jalan di atas 65 watt ya. Tidak saya teruskan. Nanti daripada ada masalah dari sisi adapter charger ataupun ponselnya, saya yang susah gitu ya. Jadi tidak mampu dibawa ke ponsel Xiaomi hypercharging 120 watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support hypercharging atau flash charging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 45%. Kita lihat ini cuma charging saja ya notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi berubah menjadi flash charging. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 17 volt kali 2,7 ampere. Sudah jalan tadi maksimal di 61 watt. Sangat mantap, output tertinggi ini. Nah, lihat ini. Cuman ya ini karakternya dia naik turunnya lumayan. Nah, lihat ini, tadi dia turun, sekarang naik lagi. Nah, lihat dia turun lagi. Intinya maksimalnya di 61,9 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 88 mV. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt atau hypercharging 120 watt. Nah, coba ini juga seru. Kita coba saja. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti langsung. Start dari baterai 42%, fast charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Langsung kita lihat ini. Perkembangan dayanya jalan di 35 watt, 50 watt, 66 watt, 71 watt, 72 watt, drop juga. Ya. Ini ya. Tidak saya teruskan. Nanti daripada adapter chargernya rusak atau ponsel yang bermasalah, nanti saya yang susah ya. Jadi tidak mampu dia ketika dikombinasikan dengan kabel sakti karena daya hisapnya terlalu wow atau kelas berat daya hisapnya. Sekali lagi tidak mampu. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt secara adapter charger bawaan seperti itu.
Saya hubungkan lewat jalur kabel PD C2C. Nah, lihat dia negosiasi daya dan sudah stabil dayanya. Saya dekatkan biar terlihat jelas PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 15 volt kali 2,2 ampere sama dengan 33 watt. Nah, ini lihat dia negosiasi daya dan stabil di 28 watt. Cukup bagus. Dari teori 45 watt. Sekarang ini PD 3.0 yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 130 mV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support ini secara USB-C ada dua. Ini USB-C charging support sekitar 12 volt. Ini USB-C full fungsi support 20 volt. Karena adapter charger ini support 20 volt, jadi saya hubungkan yang USB-C full fungsi sebelah sini. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita cek langsung PD 3.0 yang aktif. Lihat ini, support 20 volt. 20 volt bulat, cukup bagus. Terlihat ya, kali 0,8 ampere sama dengan 16 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Ketika laptopnya mode hidup, biasanya jalan di atas 20 watt. Jadi bisa, ini support 20 volt. Terlihat ya, kalau ke laptop Windows itu ukurannya lebih ke voltase. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, boom, langsung nilai Ripple-nya tinggi. Bukan adapter chargernya jelek, karena berdasarkan tes sebelumnya menghasilkan nilai Ripple yang saya anggap hampir 95% ke atas, rata-rata Ripple-nya rendah. Cuma di sini saja yang Ripple-nya di atas 150 mV. Lihat, mencapai 377 mV. Sudah menjadi kebiasaan dari laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Penyebabnya adalah perkiraan saya karena voltasenya tinggi mencapai 20 volt. Tes ke laptop jadul Asus Transformer Book yang menggunakan port ini juga micro USB. Nah, lihat ini ya. Ini era laptop 2017-2018 atau tablet lah. Ini coba saya menggunakan converter ya dari USB-C to kabel micro USB seperti ini. Kabelnya micro USB dari brand AUG. Nah, saya hubungkan sekarang. Sebentar ini, nah seperti ini saya hubungkan. Nah, sudah saya hubungkan. Lihat indikator charging nyala. Sekarang, lihat ini ya, tercharging. Sekarang biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di sini. Lihat DC yang aktif dengan struk daya 9,2 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,8 watt. Cukup bagus sekali. Ini dahulu ya, mungkin di era tahun 2017-2018 ini menggunakan sistem protokol standar, mungkin saja fast charging 18 watt lewat micro USB. Nah, lihat ini dayanya sangat maksimal dan masih cukup bagus ya performanya. Bayangkan sudah usia sekitar anggap 9 tahun dari berarti ya bukan 9 sih ya, anggap 8 tahun lah ya. Sekarang 2026. Anggap dari tahun 2007 atau 2018, 2017 atau 2018. Lihat dayanya masih bagus, performanya, daya hisapnya kira-kira seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 100 mV. Tidak terlalu tinggi juga sih ya, nilai Ripple-nya standar. Tes ke power bank Cooktek yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input, output dayanya 150 watt. Saya hubungkan sekarang. Jadi ini mungkin kemampuan daya tes output maksimal dari adapter charger ini. Karena dia 65 watt diversuskan dengan power bank 90 watt. Kita lihat dia mentok hingga berapa watt. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 19,8 volt kali 3 ampere sama dengan 65 watt. Nah, ini daya maksimalnya dia. Terlihat. Artinya ada spasi sekitar 5 watt dari daya maksimalnya. Mungkin buat nafas biar tidak terlalu panas ya, karena ya ini memang rata-rata seperti itu. Tidak mungkin 65 watt maksimalnya 65 watt maksimal, tidak bisa. Bahkan ada yang 70 watt malah bahaya itu. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Sebentar. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 100 mV. Tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nah, saya cek menggunakan aplikasi. Nanti start dari baterai 4%, secara mAh 4% itu 200 mAh. Tingkat kesehatan baterai good,
Jenis baterainya lithium ion atau Li-ion. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif start dari baterai 4%. Karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, jadi saya buat mode pansel mati ya, biar efisiensinya semakin bagus. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Lihat ini, menit ke 30 detik sudah terisi 5%. Kemudian kita cek dari sisi daya. Nanti saya kontrolnya lewat daya yang ada di sini, stop kontak ya, kontrol dayanya. Detik ke 40 detik jalan di 29 watt. Dari sisi stop kontak. Selanjutnya kita tunggu, kalau sampai ke ponsel Samsung ini saya tunggu sampai 60 menit ya, mampu mengisi berapa persen. 10 menit telah berlalu, ini ada informasi bagus, makanya saya jeda di 10 menit ya. Saya cek dari sisi stop kontak, lihat ini, dia jalan di daya 34 watt. Anggap dari sisi stop kontak ada selisih 4 watt atau 3 watt lah ya. Dia jalan di 31 watt. Jadi secara daya, dia masuk dalam area kategori super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Tapi secara notifikasi, super fast charging Samsung 25 watt. Ya, lihat ini sekali lagi. Dalam menit ke 10 menit. Selanjutnya kita tunggu sampai 30 menit untuk cek temperatur adapter charger. 32 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu. Nah, ini harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Terisi 63% dalam waktu 32 menit. Nah, ini secara speed charging, kalau menurut data yang ada di sini, menurut saya ini speednya Samsung super fast charging 2.0 45 watt karena dayanya dalam waktu 32% terisi di atas 60%. Nah, kalau super fast charging Samsung 25 watt biasanya terisi sekitar di area 50%-an. Nah, ya, kalau menurut saya seperti itu. Tapi ya, kembali ke teman-teman, secara notifikasi Samsung super fast charging 25 watt. Sekarang kita cek dari sisi daya. Nah, tersisa daya 23 watt. Nah, tadi di area sekitar 28, 29, 34 watt. Nah, ini kalau menurut saya dayanya stabil. Karena dia terkunci di area itu sekitar di 20 watt, 23 watt ya ini, sampai di 35 watt. Nah, sekarang kita cek dari sisi temperatur. Sebentar saya ambilkan termogan saya dahulu. Nah, ini termogannya. Dari sisi adapter charger dahulu. Nah, lihat adapter charger ini mencapai 41 derajat Celcius. Coba saya gerak-gerakkan ini. Aman, hangat. Karena ya dia ini kalau menurut saya dikunci gitu loh ya. Speed outputnya daya 65 watt dikunci, anggap sekitar di area daya 35, 30-an ya, 30 wattan lah ya kira-kira. Nah, lihat, cuma hangat normal. Kemudian coba kita cek dari sisi temperatur ponselnya. 35, bahkan ya hangat normal karena dia minta input 45 watt, dikasih input 25 watt. Secara teori kan seperti itu, tapi realnya tadi mencapai hingga di 34-30 watt. Hangat normal, aman dan cukup bagus. Manajemen temperatur yang bagus kalau menurut saya. Nah, lihat. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 60 menit telah berlalu, kita cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat, saya nyalakan, saya miringkan seperti ini. Nah, terisi 88% dalam waktu 60 menit. Ingat, dia pada animasinya jalan di Samsung super fast charging 25 watt. Jadi untuk persentase segini dalam waktu 60 menit sudah lebih dari cukup. Jadi saya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya, adapter charger Vivant GaNqi 65 watt. Fokus pada ukuran yang sangat kecil. Ini contoh ada brand lain mengatakan PD GaN Mini. Ini ukuran mini, ada yang lebih mini lagi, lebih kecil 50% dibandingkan dengan Vivant. Terlihat? Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah. Hampir sebagian besar support fast charging ataupun super fast charging. Tinggal pandai-pandainya kita kapan mengkombinasikan dengan menggunakan kabel PD reguler ataupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang maksimal. Biasanya yang teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi speed charging juga cukup bagus. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 baterai 5000 mAh, kemampuan yang jalan super fast charging 25 watt ya, protokolnya yang aktif, start dari baterai lowbat hingga saya isi dalam waktu 60 menit. Kurang lebih mampu mengisi sekitar di 88% atau kurang lebih sedikit lah ya. Menurut saya itu sebuah kemampuannya ada rasa
super fast charging 45 watt, tapi dari sisi notifikasi yang aktif super fast charging 25 watt. Dengan kondisi temperatur, dari sisi adapter chargernya juga aman, dari sisi temperaturnya ataupun dari sisi kepolisiannya juga aman, tidak panas-panas amat. Lalu dari sisi kemampuan daya maksimalnya, tadi saya tes ke dua buah device ini, ke iQOO Neo 120 watt flash chargingnya dan ke powerbank QuickTech yang membutuhkan support input daya sekitar 90 watt. Dengan menggunakan adapter charger ini mampu jalan di area sekitar di atas 33 watt. Bahkan ke ini powerbank QuickTech dia jalan hingga 65 watt. Jadi output maksimal dari adapter charger ini adalah 65 watt dari maksud saya 60 watt ya. Dari teori 65 watt ke powerbank QuickTech ini. Nah, kemudian dari sisi kemampuan lainnya, adapter charger ini juga bisa digunakan untuk charging ke device micro USB maupun laptop. Nah, minusnya dari adapter charger ini kurang powerful ketika dibawa dengan kombinasi kabel sakti. Contoh misalnya tadi ke ponsel iQOO Neo 10, dia bisa pada daya di atas 65 watt. Sepertinya limitnya terlalu jebol mungkin ya limitnya ketika dikombinasikan dengan kabel sakti. Tapi ketika menggunakan kabel reguler tidak ada masalah, ada limitnya. Ya ini tadi ke powerbank dia di limit 60 watt dari daya maksimal 65 watt. Jadi kalau saran saya dengan menggunakan adapter charger ini hanya saya sarankan menggunakan kabel reguler, jangan terlalu banyak menggunakan kabel sakti. Ya itu tadi hasilnya kurang powerful atau kadang drop pada device yang berdaya tinggi atau hypercharging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Vivant Gun-Qi 65 watt ini. Secara keseluruhan performanya cukup bagus sesuai dengan desainnya. Minusnya itu tadi kurang powerful ketika dibawa dengan kabel sakti. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter Vivant Gun-Qi 65 watt ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.